Melanjutkan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season ketiga, episode pertama yang merupakan awal dari arc yang baru. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Setelah pertarungan melawan Daki dan Gyutaro berakhir, para Kakushi membantu para Demon Slayer yang bertarung kembali ke tempat penyembuhan. Kakushi merupakan orang-orang yang merupakan anggota Demon Slayer namun bukan petarung, melainkan membantu membereskan kerusakan dari pertarungan dan membantu para Demon Slayer setelah pertarungan. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu dirawat di tempat Shinobu Kocho yang bernama Choyashiki. Di sana, Tanjiro, Inosuke dirawat dan baru bangun 2 bulan setelah pertarungan. Sedangkan untuk Zenitsu hanya tertidur selama 1 hari saja. Setelah siuman, Tanjiro mulai berlatih kembali dan teringat mengenai pedang Nichirinya. Tanjiro menanyakan apakah Tanjiro mendapatkan pedang baru karena pedang lamanya rusak akibat pertarungan. Dan ternyata Tanjiro tidak mendapatkan pedang, melainkan mendapatkan surat dari Haganezuka. Haganezuka merupakan orang yang membuat Tanjiro pedang Nichirinya. Haganezuka mengirim surat bahwa dirinya tidak akan membuatkan pedang lagi untuk Tanjiro. Dia marah karena pedang buatannya rusak. Dan karena hal ini, para penghuni Choyashiki yaitu Sumi, Kyo, dan Naho menyarankan untuk Tanjiro pergi ke desa pembuat pedang dan menemui Haganezuka secara langsung. Perjalanan Tanjiro dibantu oleh para Kakushi. Tanjiro ditutup matanya dan digendong oleh Kakushi. Tanjiro kemudian diestafetkan ke Kakushi lainnya di tengah perjalanan beberapa kali dan terakhir dijemput oleh Kakushi dari desa pembuat pedang. Hal ini dilakukan oleh pihak Demon Slayer agar kerahasiaan desa pembuat pedang tetap terjaga. Hanya penghuni desa dan Kakushi yang berada di desa saja yang mengetahui letak sebenarnya. Di desa pembuat pedang, Tanjiro kemudian disambut oleh kepala desa yang bernama Techi Kawahara Techin, kakek tua pendek yang juga adalah ahli pembuat pedang. Setelah Tanjiro menjelaskan alasan kedatangannya, Techin langsung mencoba untuk mencari keberadaan Hotaru. Walaupun berada di desa, namun tidak diketahui di mana tepat keberadaannya. Tanjiro bingung ketika Techin mengatakan bahwa dia akan mencari Hotaru, bukan Haganezuka. Dan ternyata nama lengkap dari Haganezuka adalah Haganezuka Hotaru. Dan Techin inilah yang memberikan nama kepada Hotaru. Setelah dari rumah kepala desa, Tanjiro kemudian disuruh untuk beristirahat dan dianjurkan ke pemandian air panas. Ketika berjalan ke arah pemandian tersebut, salah seorang pilar yaitu Mitsuri Kenroji menghampiri Tanjiro sambil menangis. Mitsuri ternyata sudah ada di desa pembuat pedang sejak lama. Mitsuri menangis karena ada seseorang yang mengabaikannya ketika dia menyapanya. Namun ketika Tanjiro mengatakan bahwa para warga desa sudah menyiapkan makanan, Mitsuri langsung melupakan tangisannya dan langsung bersemangat dan berlari ke arah desa. Sesampainya di pemandian, Tanjiro tiba-tiba terkena lemparan seperti batu kecil dan ternyata itu adalah gigi seseorang. Orang tersebut adalah Genya, dan Genya merupakan orang yang membuat Mitsuri menangis. Tanjiro yang senang bisa bertemu Genya dan ingin lebih akrab, malah dimarahi oleh Genya dan ia langsung pergi dari tempat pemandian air panas tersebut. Setelah dari pemandian, Tanjiro kembali ke desa. Dan Tanjiro sempat berbicara dengan Mitsuri mengenai Genya yang merupakan adik dari pilar angin, Sanemi Shinazugawa. Mitsuri kemudian juga mengatakan kepada Tanjiro bahwa ada benda yang bisa memperkuat kekuatan Tanjiro di desa ini. Keesokan harinya, Tanjiro mulai mencari mengenai benda tersebut. Di tengah perjalanan, Tanjiro bertemu dengan pilar lain yang ternyata ada di desa pembuat pedang. Dia adalah Muichiro Tokito. Tokito terlihat sedang berargumen dengan anak dari desa ini. Tokito kemudian memukul leher anak tersebut hingga membuat anak tersebut terjatuh kesakitan. Hal ini membuat Tanjiro menghampiri mereka dan mencoba menghentikan Tokito. Namun Tanjiro juga ikut-ikutan dipukul oleh Tokito.
Ternyata Tokito meminta sebuah kunci, namun tidak diberikan oleh anak tersebut. Karena jika digunakan, benda dari kunci tersebut bisa rusak. Namun Tokito tidak menyerah dan memukul kembali leher Tanjiro hingga akhirnya Tanjiro pingsan. Terlihat Haganezuka juga berada di sana, namun bersembunyi dari Tanjiro. Nah, anak kecil tersebut kemudian terpaksa memberikan kuncinya kepada Tokito dan menunggu Tanjiro hingga siuman kembali. Sebelum Tanjiro terbangun, anak tersebut sempat berbicara dengan Haganezuka dan Tanjiro yang hampir siuman sempat mendengar suara Haganezuka. Namun anak kecil tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya sendirian saja menjaga Tanjiro. Tidak ada orang lain di dekatnya. Tanjiro kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apa fungsi kunci tersebut. Ternyata kunci itu adalah kunci untuk benda yang bisa memberikan kekuatan. Kunci dari boneka mekanik untuk latihan bertarung. Boneka latihan itu bisa bergerak sendiri dan memiliki 108 teknik gerakan. Namun karena hampir rusak, si anak tersebut tidak mau memberikan kunci tersebut untuk Tokito. Dan dari kejauhan, suara dari benturan pedang Tokito dan boneka latihan membuat Tanjiro berlari ke arahnya dan melihat seperti apa bentuk boneka latihan tersebut. Bentuknya seperti manusia dan memiliki anting yang sama dengan Tanjiro. Boneka itu juga mirip dengan orang yang berada di mimpi Tanjiro dan juga mirip dengan Kokushibo. Dan nama boneka tersebut adalah Yoriichi Zeroshiki. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai awal Akbaru di desa pembuat pedang? Rahasia dari boneka latihan dan leluhur dari desa pembuat pedang akhirnya akan terungkap. Itu saja pembahasan kali ini mengenai awal Ak Desa Pembuat Pedang. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.